Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Dengan anggota dari kelompok kami yaitu Prasetyo Adiwibowo, Ahmad Wiki Nurfauzi, Sri Mundiarti, dan Agni Yudatama. Dengan materi pokok yaitu yang pertama konsep manusia dalam Islam, proses penciptaan manusia, istilah penyebutan manusia, naas, insan, basyar dalam Al-Quran, implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia, serta tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Konsep manusia di dalam Islam didasarkan pada apa yang diterapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia diberi amanat untuk mengatur bumi atau khalifah, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah SWT. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah SWT yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Quran Surah Al-A'raf ayat 11. Masyarakat Barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga, serta dibekali dengan akal dan pikiran. Lalu bagaimanakah hakikat manusia dalam pandangan Islam? Proses penciptaan manusia. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran, dan bahkan penjelasan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Ada 5 penciptaan manusia, yakni Al-Nutfah, Al-Alaqah, Al-Mudghah, Al-Idgham, dan Al-Laham, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan tulang benulang. Lalu tulang benulang itu kami jadikan segumpal daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Istilah penyebutan manusia. Sini ada nas, innas, basyar. Dalam Al-Quran sebagai al-nas. Dalam Al-Quran manusia juga disebut dengan al-nas. Kata al-nas dalam Al-Quran cenderung mencakup pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagai disebut dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada kemudian Allah membagikan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1.
sebagai al-insan tidak hanya disebut sebagai al-nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai al-insan, berunjuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya, sebagaimana disebut dalam surat Al-Hud berikut ini. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut dari padanya, pastilah ia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Quran Surat Al-Hud ayat 9. Maksudnya, sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya sebagai ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk lainnya di bumi seperti hewan dan tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran, serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran manal jinna wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun biha ulaika kal an'ami bal hum adul ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan, ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Sebagai hamba Allah, manusia memikul tanggung jawab pribadi. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Dan pada hari kiamat nanti mereka datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Quran Surat Maryam ayat 95. Ini membuktikan bahwa manusia sebagai hamba Allah memiliki kebebasan individual atas dirinya sendiri, namun tetap bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Z ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullukum ra'i wa kullukum mas'ula an ra'iyati al-iman ra'i wa mas'ula an ra'iyati war rajulu ra'i fi ahlihi wa huwa mas'ula apa ini? Mayati wal mar'atu ra'iyah di baiti rawdiya wa mas'ulah an ra'iyatiha wal qadimu ra'i fi mali saya di wa mas'ulah an
Roi ngati. Wakul lagu meroi wa mas'ulan. Ana roi. Roi ngati. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki yaitu suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar juz 1 halaman 215.